Maulana absen 14. Saya Fariza Kalami, absen 10. Saya Ahmad Faris Sofian, absen 2. Setiap pagi, tentunya kita sering melihat ibu menyiapkan sarapan, misalnya membuat nasi goreng. Nah, kegiatan ibu mengolah nasi menjadi nasi goreng itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan produksi. Nah, maka dari itu, produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi menciptakan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Produksi menitik beratkan pada usaha untuk menimbulkan kegunaan yang lebih banyak dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Dan pada umumnya, tujuan perusahaan dengan produksi yaitu untuk memperoleh laba yang lebih maksimal. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari produksi. Pertama ada bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif adalah usaha untuk mengambil dan mengelola dari hasil alam secara langsung. Contohnya pertambangan, penebangan hutan, dan menangkap hasil laut. Lalu yang kedua ada bidang agraris. Bidang agraris adalah usaha untuk mengerjakan dan mengelola hasil alam yang diperoleh dari tumbuhan dan juga hewan. Contohnya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Yang ketiga, ada bidang industri. Bidang industri ini adalah usaha untuk mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya, kerajinan, perakitan, dan pertekstilan. Lalu yang keempat, ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah usaha untuk membeli serah dan menjual barang tanpa merubah bentuknya. Contoh, perdagangan regional atau daerah, nasional, bahkan hingga internasional. Lalu yang terakhir ada bidang jasa. Bidang jasa adalah usaha dalam memberikan pelayanan bentuk jasa kepada masyarakat yang bertujuan memperoleh keuntungan. Contohnya ada asuransi, pengangkutan atau ekspedisi kargo, dan juga hukum. Sekarang beberapa contoh kegiatan produksi adalah yang pertama pabrik rokok, pabrik roti, konveksi pakaian, produksi padi untuk menjadi bahan makanan bagi konsumen, konveksi sepatu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dan contoh dari kegiatan produksi. Jadi, tujuan kegiatan produksi adalah 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan pertama dari kegiatan produksi adalah konsumen memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika hal seperti kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan akan menjadi tidak seimbang. Adapun contoh kegiatan produksi adalah membuat sebuah produk pakaian, makanan, minuman, dan yang lain-lain sebagai pemenuhan dari tiap individu. Karena hal-hal tersebut merupakan bukti nyata dari kebutuhan manusia. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Bagi produsen, tujuan kegiatan produksi adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dengan menciptakan atau memberikan nilai pakai pada suatu produk. Produsen dapat melihat perbedaan antara harga jual dan biaya produksi. Produk yang dikonsumsi dan dibeli masyarakat tentu akan memberikan pendapatan atau keuntungan bagi pihak produsen. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan negara. Tujuan lain dari kegiatan produksi adalah mengurangi pengangguran, tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, semakin banyak juga mereka menghabiskan uang untuk konsumsi makanan, minuman, perjalanan, dan pembayaran pajak. Hal ini tentu saja akan melancarkan pergerakan perekonomian negara dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang keempat,
mengurangi angka pengangguran. Tujuan terakhir dari kegiatan produksi adalah mengurangi angka pengangguran pada masyarakat. Seperti yang kita tahu, dalam pengembangan suatu usaha tentu dibutuhkan banyak pihak untuk terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan karyawan melalui rekrutmen. Melalui rekrutmen ini, kita dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia dan mengurangi pengangguran. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin banyak pekerja yang akan dipekerjakan. Dan sekarang saya akan menjelaskan contoh kegiatan produksi. Setelah memahami berbagai tujuan dari adanya aktivitas ini, kita juga perlu tahu gambarannya. Penjelasan mengenai beberapa contoh kegiatan produksi adalah sebagai berikut. Petani menanam dan mengelola lahan sawah guna memproduksi atau menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Industri rumahan yang mengolah singkong nantinya dikemas dan dikelola menjadi makanan siap saji seperti keripik, di mana kemudian dijual ke pusat perbelanjaan serta oleh-oleh. Pabrik konveksi memproduksi sebuah pakaian dengan berbagai jenis model yang dijual atau dipasarkan melalui department store. Hasil tangkap ikan dari seorang nelayan yang kemudian dijual ke tempat pelelangan atau pasar ikan. Sebuah perusahaan yang memproduksi sebagai perlengkapan atau kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, sabun cuci piring, dan lain-lain. Seorang sutradara yang memproduksi sebuah film bersama aktor, aktris, dan kru film. Melalui pemahaman mengenai tujuan dan contoh dari kegiatan produksi ini, tentu akan membantu kita nantinya dalam mempersiapkan strategi distribusi barang maupun jasa. Seperti yang kita tahu, kegiatan produksi adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, untuk menjalankan usaha harus secara optimal dan akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Maka dari itu, segala aspek yang berkaitan dengan manajemen proses produksi perlu diperhatikan. Coba kalian pikirkan, bagaimana sih cara pabrik baju bisa menyalurkan bajunya hingga sampai ke tangan konsumen? Itu semua dapat terjadi karena adanya kegiatan distribusi. Sebelum kita membahas distribusi lebih lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Nah, dengan adanya kegiatan distribusi pada video ini, kita jadi tahu bahwa produsen mengantarkan barang atau jasa kepada konsumen. Pelaku distribusi juga dapat memperoleh upah ataupun mendapatkan keuntungan dari kegiatan distribusi yang dilakukannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian distribusi. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang masih berkaitan dengan produksi dan juga konsumsi. Tapi apakah kalian tahu apa itu ekonomi? Ekonomi adalah Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi rantai produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tapi secara umum, kegiatan distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Sementara, pihak yang melakukan distribusi itu dinamakan distributor. Contoh distributor itu seperti apa sih? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Contoh lembaga distribusi adalah pedagang. Pedagang adalah distributor yang membeli barang dari produsen dengan tujuan untuk dijual kembali atas namanya sendiri. Dalam sebuah bisnis, tidak semua pelaku usaha mampu memproduksi sekaligus memasarkan produknya. Ada banyak pelaku usaha yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pemasaran sekaligus penjualan untuk produk yang dibuat. Meskipun begitu, pelaku usaha tidak perlu khawatir karena kerjasama dapat dilakukan dengan pelaku usaha lain, seperti distributor. Distributor dapat membantu produsen memasarkan produknya dengan cara melakukan perjanjian. Distributor merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penyaluran barang secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen di dalam negeri. Distributor dapat bertindak atas namanya sendiri.
Namun harus ada penunjukan oleh produsen, supplier, atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Untuk menjadi distributor, pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya, yang pertama adalah berbentuk badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Yang kedua, memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagai distributor. Yang ketiga, memiliki atau menguasai tempat usaha dan gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas. Yang keempat adalah memiliki perjanjian dengan produsen, supplier, atau importir mengenai barang yang akan didistribusikan. Apa sih syarat-syarat menjadi distributor? Syarat-syarat menjadi distributor adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon distributor atau agen harus syarat kecakapan bertindak menurut hukum. Yang kedua, calon distributor atau agen harus memiliki identitas pengenal diri yang masih berlaku, contohnya seperti KTP atau SIM atau paspor. Yang ketiga, calon distributor atau agen harus mengisi dengan lengkap dan benar aplikasi permohonan kedistributoran melalui website resmi perusahaan dengan online system atau secara offline. Yang keempat, menyatakan kesanggupan memenuhi MOQ minimal order quantity dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dengan mengajukan permohonan distributor, berarti telah setuju dengan semua peraturan kode etik atau syarat-syaratnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian produsen dan jenis-jenis distribusi. Produsen adalah seseorang atau suatu kelompok yang memproduksi sesuatu untuk dijual kepada orang lain yang membutuhkannya. Sesuatu di sini tidak selalu barang, melainkan juga jasa. Produsen yang menyediakan kebutuhan berupa barang akan mengolah bahan baku mentah hingga menjadi barang yang kita butuhkan. Mengingat orang yang kita butuhkan barang tersebut jumlahnya sangat banyak, dia akan memproduksi barang itu dalam jumlah banyak. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin baik bagi produsen karena itu artinya usahanya laku dan berjalan lancar. Jenis-jenis distribusi. Distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh kegiatan distribusi yang termasuk distribusi langsung adalah pedagang bakso yang langsung menjual pedagangnya kepada konsumen atau pembeli bakso. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Contoh kegiatan distribusi tidak langsung adalah PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG untuk disalurkan kembali ke pengecer hingga konsumen akhir. Nama saya Nirvana, saya akan menjelaskan cara menjadi produsen. 1. Riset pasar. Sebelum memproduksi suatu barang atau jasa, lakukan riset untuk melihat potensi pasar dan mempelajari peta persaingan sehingga tidak salah menentukan strategi. 2. Ciptakan produk yang berbeda. Usahakan untuk menciptakan produk yang unik dan belum ada di pasaran sehingga produk Anda memiliki nilai tambahan di mata konsumen. Keunikan dan ciri produk yang berbeda menambah daya tarik tersendiri serta bisa membuat produk lebih dikenali oleh konsumen. 3. Tawarkan harga bersaing. Bukan berarti Anda harus menurunkan harga. Sebagai produsen, Anda bisa memberikan diskon tertentu disesuaikan dengan pasaran yang ada dan juga produk Anda. 4. Pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Cari tahu kelebihan dan kelemahan pesaing Anda. Manfaatkan kelemahan pesaing sebagai peluang untuk memenangkan pasar. Misalnya, pesaing tidak memberikan layanan after sales yang baik. Maka Anda bisa membuat layanan after sales yang baik sehingga bisa menjadi loyalitas konsumen dan peluang Anda untuk memimpin pasar semakin terbuka.
5. Perluas rantai distributor. Peran distributor juga sangat penting. Anda perlu memperluas rantai distributor sehingga jangkauan pasar bisa semakin luas. Distributor yang tersebar luas juga bisa mendukung rotasi dengan percepatan produk semakin cepat. Tujuan dan peran produsen. 1. Menyewa atau memakai faktor-faktor produksi. Dalam hal ini, produsen berperan untuk membayarkan upah pekerja atau sewa dari lokasi usaha yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen, sehingga pembayaran ini nantinya juga dapat meningkatkan pendapatan nasional. 2. Mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai salah satu penggerak perekonomian negara, produsen untuk memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan sebaliknya pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan usulan atau masukan dari perusahaan atau produsen. 3. Menjaga kelancaran pasokan barang dan jasa untuk konsumen. Selain memproduksi barang, produsen juga harus memastikan kelancaran pasokan barang dan jasa yang diperlukan konsumen. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kelancaran ini juga bisa mempercepat perubahan dari barang dan jasa menjadi uang. 4. Inovasi proses produksi barang. Sejatinya setiap produsen berusaha menemukan cara-cara kerja baru sehingga produksi bisa dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. 5. Meminta kredit atau melalui lembaga keuangan. Produsen juga berperan untuk meminta kredit kepada lembaga keuangan untuk membiayai investasi ataupun pengembangan usaha dari perusahaan yang sedang dijalani. Contoh kegiatan produsen adalah sebagai berikut: memproduksi dan menjual barang, jasa atau sebagai pemasok di pasar barang, menentukan pembelian barang modal dan stok barang yang lain, meminta kredit dari lembaga keuangan sebagai upaya untuk membiayai investasi untuk pengembangan usaha mereka, menggunakan atau menyewa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen untuk proses produksi, membayar pajak atas hasil penjualan barang atau jasa yang diproduksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke macam-macam kegiatan distribusi. Yang pertama ada distribusi secara langsung. Distribusi jenis ini dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan menyalurkan atau mengirim barang dan jasa langsung dilakukan oleh produsen atau perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak menggunakan pihak ketiga untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Contohnya, kegiatan distribusi secara langsung adalah dilakukan oleh para produsen seperti nelayan, petani, pedagang, dan lain-lainnya. Mereka selaku produsen akan menjual atau mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen. Lalu yang kedua ada distribusi secara tidak langsung. Distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga perusahaan tidak berkaitan secara langsung. Jenis distribusi ini bisa dilakukan dengan cara perorangan atau menggunakan perusahaan distributor. Contoh kegiatan distribusi secara tidak langsung adalah PT Pertamina yang menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG. Lalu yang ketiga ada distribusi secara intensif. Distribusi secara intensif adalah distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Setelah perusahaan menyalurkan hasil produksi kepada retail, maka hasil produksi tersebut akan dijual kembali oleh retail tersebut. Namun, tidak semua hasil produksi atau barang dapat disalurkan menggunakan distribusi jenis intensif ini. Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan memiliki kebijakan menjual barangnya dengan sistem seperti ini. Contoh kegiatan distribusi di jenis ini adalah barang dan jasa yang laris atau mudah dijual di pasaran. Yang keempat adalah distribusi secara eksklusif. Distribusi secara eksklusif adalah distribusi yang dilakukan untuk menjual atau menyalurkan barang sebesar-besarnya. Pada umumnya, ketika melakukan distribusi jenis ini, akan ada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara produsen dan juga antara pengecer. Contoh kegiatan distribusi jenis ini bisa kita lihat pada distribusi handphone. Penjual produk akan menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan pengecer, sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Sementara itu, distribusi jenis ini dapat dinamakan eksklusif karena biasanya barang-barang yang dijual atau disalurkan adalah barang-barang eksklusif. Yang kelima adalah distribusi secara selektif.
Distribusi secara selektif adalah kegiatan distribusi yang dijadikan sebagai solusi agar barang-barang dapat disalurkan dengan baik. Selain itu, contohnya adalah proyek rel kereta api layang terpanjang di Indonesia resmi dimulai pada umumnya. Distribusi jenis ini sering digunakan oleh produsen-produsen yang mengirimkan barangnya hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Hal ini dikarenakan barang akan laris pada daerah-daerah tersebut. Contoh kegiatan distribusi jenis ini sering dilakukan oleh para produsen pakaian yang cukup terkenal atau pakaian branded. Pakaian branded itu biasanya akan disalurkan pada daerah-daerah yang memiliki toko eksklusif saja. Tujuan distribusi secara umum. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. Menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan secara mudah. Memberikan jaminan proses produksi, menjaga dan membanggakan kualitas produk, meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi, menjaga kestabilan ekonomi. Itu saja. Apa dah? Oke, udah dah. Itu saja. Udah dah. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.